Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldinur dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan B, SMKN 1 Batu Mandi. Nah, di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi lagi, yaitu konfigurasi proxy server. Tetapi seperti biasa harus dikonfigurasi IP, DNS, DHCP-nya juga. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan 4 konfigurasi lagi, yaitu konfigurasi IP address, DNS server, DHCP server, dan proxy server. Oke, tanpa basa-basi langsung ke konfigurasi yang pertama, yaitu IP address. Pertama, login dulu. Kita login menggunakan root, enter, masukkan password. Oke, selesai. Setelah ini masukkan perintah nano /etc /network /enter patches nano /etc /network /enter patches. Nah, masuk ke sini. Kemudian di sini, di allow hotlock at 0, di sini kita tambahkan pagar. Kemudian di sini kita enter, tambahkan auto at 0. Selesai. Kemudian init DHCP diganti dengan init static. Kemudian enter. Lalu di sini kita akan memberi address netmask, network, dan broadcastnya. Yang pertama address dulu. Address saya 192.168.0.1. Kemudian netmasknya, karena ini IP kelas C, maka netmasknya 255.255.0. Kemudian networknya 192.168.0.0. Kemudian yang terakhir broadcastnya 192.168.0.255. kemudian simpan, Ctrl X, Y, enter. Yang berikutnya kita restart. Masukkan perintah /etc /init.d /networking restart. Kemudian enter. Oke. Jika muncul tulisan hijau, berwarna hijau, maka sudah berhasil di restart. Setelah itu kita ping IP kita 192.168.0.1, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita stop menggunakan Ctrl Z. Kemudian lanjut ke konfigurasi berikutnya. Nah, di sini sudah selesai konfigurasi IP address-nya. Kemudian lanjut ke konfigurasi DNS server. Langsung masukkan perintah apt cd-rom hdd. Soalnya kita akan memasukkan DVD. Enter. Tuh. Nah, kemudian kita masukkan DVD. Kemudian kita ke bawah sini. Nah, ke bawah situ. Nah, DVD-nya masih kosong. Kita klik kanan. Nah, kita pilih DVD-nya. Di sini kita masukkan DVD 2. Kemudian enter. Masukkan sekali lagi. apt cd-rom hdd. Kemudian kita masukkan lagi DVD 2. Klik kanan.
masukkan DVD 2. Ya memang begitu, namanya juga komputer, kadang juga bisa salah, hal seperti itu biasa. Nah kemudian kita enter. Nah baru bisa kan, memang seperti itu, kadang bisa seperti itu, cuman ada juga yang lancar sampai selesai, ada juga. Cuman ketika saya merekam terjadi seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah, tinggal kalian ulangin saja. Kemudian sudah berhasil. Selanjutnya kita akan install paketnya menggunakan perintah apt-get install bin 9, kemudian enter. Sedang memproses, yes or no, yes, enter. Tunggu prosesnya. Nah selesai. Selanjutnya masukkan perintah masukkan perintah cd dulu, cd/etc/bin/ ini yang pertama, kemudian enter. Oke, setelah itu cpdb.local db.nama kita dinur. Oke, enter lagi. Kemudian cpdb lagi, cpdb.127 db.192, enter. Kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke inti proses konfigurasinya. Masukkan perintah nano db nama kita dulu, kemudian enter. Nah di sini kita akan mengganti semua localhost yang ada di sini, mengganti nama kita .sch.id. Caranya sangatlah mudah. Klik Ctrl W, Ctrl R. Kita tulis localhost. Kemudian enter. Ganti dengan dinur.sch.id. Kemudian enter. Kemudian di sini ada pilihan ya, tidak, semua, dan batal. Kita pilih semua, klik A. Maka otomatis semua localhost berganti dengan dinur.sch.id. Selanjutnya di sini IP kita masih tidak beraturan. Di sini kita ganti dengan IP kita, IP kalian masing-masing ya, ganti 192.168.01. Kemudian di bawah sini ditambahkan www tab, kemudian in tab IP lagi 192.168.01, kemudian enter. Kemudian tambahkan sub in tab IP lagi 192.168.01, kemudian simpan. Oke, selesai. Kemudian masuk ke nano db 192, enter. Di sini pun sama, localhostnya kita ganti dengan nama kita .ch.id. Ketik localhost, enter, ganti dengan nama kita .sch.id. Oke, selesai. Kemudian di sini IP kita masih tidak beraturan. Nah, di sini agak beda dengan yang tadi. Di sini kita tulis IP kita cuman dari belakang. Nah, maksudnya gini. IP saya kan 192.168.01. Nah, yang diambil itu dari belakang. Jadi IP-nya 10168. Nah, seperti itu. Dia IP-nya 10168.
168 3 IP di belakang, kemudian simpan. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke zones. Menggunakan perintah nano nametcon default zones. Seperti itu, nano nametcon default zones. Enter. Di sini. Oke, di sini langsung saja kalian ke sini. Oke, sampai di sini. Kalian angkat teks. Kalian cut teksnya dari sini sampai sini, sampai di atas 0. Oke, langsung saja kita cut menggunakan Ctrl K. Kita cut sampai sini. Kemudian kita uncut lagi, dua kali mengangkat, Ctrl U. Kemudian langsung ke paling bawah. Nah, di sini kita hapus yang zone 0 ini NADDR ARPA. Di sini kita hapus. Sip, selesai. Nah, kemudian di sini localhost. Localhost di sini kita ganti dengan nama kita .sch.id. Localhostnya kita ganti dengan dinur.sch.id. Nah, kemudian db.local. Nah, lokal di sini ganti dengan nama kita, nama yang kita bikin di awal tadi. Nah, ini dinur ya. Kemudian yang berikutnya 127 di sini diganti dengan 192. Begitupun dengan db-nya diganti dengan db 192. Selesai, kemudian simpan. Oke, yang berikutnya masukkan perintah resolve. Kita akan masuk ke resolve menggunakan perintah nano /etc/resolve.conf. Enter. Di sini kita isi shortnya nama kita dinur.sch.id, kemudian enter, lalu tulis name server tanpa spasi. Name server di sini IP kita 192.168.0.1, kemudian simpan. Oke, selesai. Yang berikutnya kita restart saja lagi menggunakan perintah /init.d/bin9 restart. Nah, seperti itu. Enter. Oke, sudah berhasil. Langsung saja kita ping nama kita. Soalnya DNS itu domain name system, pengertian DNS. Ini kalau berhasil memping nama berarti sudah berhasil konfigurasinya. Ping nama kita .ch.id, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian hentikan. Oke, dengan ini sudah berhasil dan sudah berakhir proses konfigurasi DNS server. Lanjut konfigurasi yang berikutnya, yaitu DHCP server. Langsung saja masukkan perintah apt get install isc strip dhcp strip server. Nah, kemudian enter. Tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil. Install paketnya sudah berhasil. Kemudian masukkan perintah nano /etc/default/isc strip dhcp server, kemudian enter. Di sini langsung kalian menuju ke bagian paling bawah halaman. Sini
Nah, di sini kita isi add 0 di dalam tanda petik 2 ini, kita tulis atau kita isi add 0. Selesai, kemudian simpan. Yang berikutnya, masukkan perintah nano /etc /dhcp dhcpd.conf seperti itu, kemudian enter. Di sini merupakan inti proses konfigurasi DHCP server. Di sini kita hapus dari sini sampai ke sini, pagarnya yang dihapus ya. Dari sini kita delete. Oke, selesai. Kemudian kita atur di sini subnet, netmask, domain name, broadcast, router masih tidak beraturan. Kemudian kita atur saja ke subnet, netmask, broadcast kalian masing-masing. Subnetnya sedikit info, subnet ini adalah network ya, bagi yang belum tahu. Subnet ini network 192.168.0.0 networknya. Kemudian netmask tadi 255.255.255.0. Jadi di sini ganti dengan 0. Oke, selesai. Ranknya itu sesudah network sebelum broadcast, dari sesudah network sampai sebelum broadcast. Jadi ranknya 192.168.0.1 sampai, tapi jangan tulis sampai ya, klik spasi 192.168.0.254. selesai. Kemudian di sini kita hapus dari NS1 sampai sebelum titik koma. Hapus sampai sini. Di sini kita tulis IP kita 192.168.0.1. Kemudian yang di dalam tanda petik kita hapus, kita ganti dengan nama kita, kita ganti dengan www.namakita.ish.id, www.dinur.ish.id. Oke, selesai. Kemudian ke sini router di sini kita ganti dengan IP kita, IP-nya 192.168.0.1. Kemudian yang terakhir broadcastnya kita ganti dengan broadcast kita 192.168.0.255. selesai. Kemudian latest time di sini boleh diganti, boleh tidak. Di sini kita ganti dengan 3600 ya. Kemudian simpan. Selesai. Setelah itu kita restart. Apakah berhasil? Gunakan perintah /etc /init.d/esc dhcp server restart. Oke, /etc/init.d/esc dhcp server restart. Apakah berhasil? Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini kita masuk ke peranti. Kemudian pilih jaringan, kemudian masuk ke pengaturan jaringan. Pengaturan terpasang pada NAT. Nah, di sini kita ganti dengan adaptor hanya host. Kemudian virtual box-nya kita ganti dengan virtual host only Ethernet adapter 2. Kemudian masuk ke tingkat lanjut. Di sini masih ditolak. Izinkan semua. Kemudian klik OK. Selesai. Kemudian restart sekali lagi. Oke, langsung masuk ke sini. Di ikon WiFi, klik kanan, Open Network and Sharing Center. Kemudian masuk ke change adapter setting. Kita refresh dulu. Kemudian langsung masuk ke VirtualBox 2 yang kalian ubah jaringannya tadi. Kemudian klik status.
klik properties. Nah, di sini masih manual ya. Jadi kalau masih manual tinggal kalian ubah ke otomatis biar IP-nya langsung masuk ke komputer kalian. Kemudian klik OK. Oke. Nah, sudah jalan kan paketnya? Tadi belum jalan. Tunggu sebentar. Ini sudah pasti berhasil kalau bitnya berjalan. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang klik detail. Nah, belum ya. Tunggu sebentar lagi. Kita refresh dulu mungkin. Soalnya masih memproses, soalnya baru dibuka tadi. Status. Oke, belum ini. Soalnya ini masih 0. Kita disable dulu. Kemudian kita enable. Jika tidak berhasil, tinggal kalian lakukan seperti itu saja. Kita klik status lagi, klik properties. Lakukanlah secara berulang-ulang kalau nggak bisa. Cuman kadang ada yang langsung bisa, ada yang tidak. Klik OK. Santai. Tunggu beberapa menit. Nah, masih tidak bisa ya. Kalau masih tidak bisa, kalian masuk ke sini lagi. Sini peranti, jaringan, pengaturan jaringan. Di sini kalian klik satu kali lagi. Kemudian tingkat lanjutnya klik OK. Restart sekali lagi. Pokoknya kalau tidak bisa tinggal ulangi langkah yang sama. Seperti itu saja, kemudian masuk lagi ke sini. Kita refresh dulu. Oke, masih belum ya, soalnya bit tidak berjalan. Kita disable lagi. Kalau ini juga tidak berhasil, cara terakhir adalah bikin virtual host only yang baru. Oke. Apakah berhasil? Kalau nggak berhasil, kita bikin virtual host only yang baru. Ya, sepertinya tidak berhasil. Oke, langsung saja masuk ke cara terakhir. Kita ke sini ada tulisan berkas. Kita klik, kemudian manajer jaringan host. Di sini kita klik ciptakan. Kalian klik ciptakan, kemudian tunggu prosesnya saja lagi. Ini merupakan cara terakhir kalau masih tidak berhasil. Tunggu prosesnya. Biasanya kalau setelah ini langsung berhasil. Biasanya oke. Kemudian di sini konfigurasi adaptornya kalian ubah ke otomatis, kemudian tutup. Nah, kemudian di sini kita restart dulu, kemudian masuk ke piranti jaringan, pengaturan jaringan. Kemudian di sini kita ganti ke virtual yang baru kalian ciptakan, virtual adapter 3. Tingkat lanjutnya izinkan semua, klik OK. Selesai, kemudian restart. Masuk lagi ke adapter option, adapter setting. Ini dia, virtual only network 3 status. Paketnya sudah jalan, cuman ini masih belum berhasil. Kita klik properties. Apakah sudah otomatis? Belum. Nah, kalau belum otomatis seperti kata saya tadi, kalian otomatiskan dulu, kemudian klik OK. Tunggu prosesnya, paketnya sedang diproses.
kalian tunggu saja. Kalau ini sudah angkanya sudah mencapai ribuan, baru kalian buka, itu sudah pasti berhasil. Nah, belum, bitnya masih 55. Santai sambil refresh. Oke, disabel lagi. Memang kayak gitu. Kenapa kalau merekam tuh pasti nggak lancar gitu, ada jalan. Coba lagi klik status ya. Setelah hampir maghrib akhirnya saya berhasil. Oke, setelah sekian lama tadi mohon maaf saya cut videonya. Kenapa saya jeda videonya? Kenapa? Karena takutnya makan durasi, jadi langsung saya sambung ke sini saja ketika saya sudah berhasil di pengujiannya. Sini tadi setelah saya bikin sampai yang kelima dengan cara yang tadi saya lakukan berulang-ulang, akhirnya berhasil. Nah, kalau berhasil tampilan seperti ini. Kita klik status. Nah, bits isi persennya seperti ini. Kalau seperti ini sudah pasti berhasil. Klik details. Oke, ini tampilan ketika sudah berhasil. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita close saja. Nah, ini menandakan bahwa proses konfigurasi DHCP ini sudah berhasil. Kita close. Kita close saja. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi yang terakhir, yaitu proxy server. Oke, pertama-tama kita masukkan perintah apt get install squid 3, kemudian enter. Proses yes or no, yes, tunggu prosesnya. Kemudian di sini disuruh masukkan DVD 1. Kita ke ikon DVD di sini, kita klik kanan lalu pilih DVD. Nah, di sini masih DVD 2, kita pilih DVD 1, kita klik, kemudian enter lagi. Oke, tunggu prosesnya. Oke, disuruh masukkan DVD 2 lagi, sama seperti tadi, ke sini kemudian masukkan DVD 2, kemudian enter. Tunggu prosesnya. Oke, ini sebelumnya saya mohon maaf. Nah, sebenarnya ini sudah maghrib, cuman karena saya sudah terlanjur merekam, jadi saya lanjutkan saja. Oke, selesai. Kemudian sekarang kita ke pengujian. Pengujian ya memang seperti itu, karena di proxy server memang cukup gampang ya. Langkahnya tinggal install, sudah selesai, tidak ada konfigurasi di dalamnya. Cuman tetap saja sih namanya dinamakan konfigurasi proxy server. Kemudian lanjut ke pengujian, kita masuk ke Mozilla Firefox. Oke, masih loading. Kemudian kita menuju ke pojok kanan atas, garis 3, kita klik. Nah, kemudian option atau setting atau pengaturan lah, kita klik di situ. Setelah itu oke, tunggu dulu sebentar. Kita menuju ke paling bawah halaman. Oke, di sini network setting. Sini ada tulisan setting, kita setting, kita masuk ke dalam situ. Oke, di sini masih menggunakan sistem proxy setting. Kita pindah ke manual proxy konfigurasi. HTTP proxy diisi dengan IP kita. Oke, langsung saja 192.168.01. Oke, portnya 3128.
Kemudian kita centang. Ingat ya, jangan lupa menyentang. Oke, selesai, kemudian klik oke. Oke, kemudian di sini kita tulis langsung IP. Langsung tulis IP kita. IP kalian masing-masing 192.168.01. Kemudian enter. Tapi ingat ya, harus kalian atur sebelum kalian mengklik IP. Oke, di sini jika muncul tampilan seperti ini, error di request URL could not be retrieved, dan di sini ada HTTP IP kita pasti denied. Pokoknya kalau tampilan seperti ini menandakan sudah berhasil proses konfigurasi proxy servernya. Tapi kalau ini sudah berhasil, kita menuju yang kedua. Ini kan baru IP, kemudian kita di sini kita tulis domain name kita. Oke, kalau domain name kita juga seperti tadi tampilannya, maka itu sudah berhasil. h.id enter. Oke, nah tampilannya pun sama, yang beda di HTTP ini. Di sini diganti dengan www.dinur.id. Tadi kan IP kita. Oke, seperti itu saja. Pokoknya intinya setelah kalian menginstal paketnya, kalian tunggu prosesnya. Setelah itu kalian setting proxy-nya di Firefox, kemudian kalian masukkan IP dan domain name. Nah, kalau tampilan sudah seperti ini, maka proses konfigurasi proxy servernya sudah berhasil. Seperti itu saja. Ya, memang lumayan mudah lah dibanding konfigurasi yang lain untuk proxy server sini. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaringan, salam persaudaraan.